Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Fenomena yang terjadi ketika melakukan pendakian biasanya itu sering terjadinya kehabisan air minum. Nah, hal ini terjadi biasanya karena kesalahan kita sendiri sebagai seorang pendaki yang belum tahu ilmunya mengenai cara manajemen air ketika kita saat melakukan pendakian di gunung. Di video kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana cara manajemen air yang baik ketika sedang melakukan pendakian di gunung. Dan selamat datang di tips rimba yang ketiga, and let's go to video. Biasanya ketika di gunung ada beberapa pendaki yang kehabisan air saat melakukan summit atau perjalanan menuju puncak, dan juga ketika saat turun gunung. Karena pada posisi tersebut adalah memang saat dimana-mana air itu menipis, dan juga dimana saat-saatnya juga kita bingung tuh bagaimana cara mendapatkan air lagi, apalagi yang gunungnya itu kering gitu. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua biasanya beberapa pendaki itu minta air ke pendaki yang lainnya. Oke, untuk di sisi lain, di sudut pandang yang lain, ya nggak apa-apa ya, karena kita di gunung berbagi segala macem. Tapi di sudut pandang yang lain, itu sebenarnya kesalahan juga. Kesalahan siapa? Pendaki tersebut. Kenapa dia tidak menyiapkan air yang secukupnya sehingga tidak merepotkan orang lain? Karena gini, kalau misalnya pendaki itu bawa air ke gunung, itu tandanya dia benar-benar bawa perlengkapan air atau persiapan air yang secukupnya. Nah, kalau misalnya kita minta ke pendaki tersebut, otomatis kita mengurangi jatah si pendaki tersebut. Jadi kita bisa saja merepotkan, dan juga kita bisa dibilang menyusahkan pendaki yang lain. Nah, sebenarnya hal ini jangan sering-sering dilakukan atau jangan dilakukan kalau bisa. Nah, itu kasus kedua. Nah, kasus ketiga biasanya kenapa kita sering kehabisan air? Karena kita sendiri belum tahu yang namanya literatur mengenai sumber kawasan tersebut. Nah, misalnya di gunung, di Gunung Ciremai, itu kan di Gunung Ciremai itu sumber airnya sangat tipis, karena di Gunung Ciremai itu adalah salah satu gunung yang kering gitu. Beda dengan Gunung Salak atau Gunung Gede di Bogor ataupun di Sukabumi di sana. Nah, itu karena sumber air di Gunung Salak atau di Gunung Gede itu sangat melimpah. Beda dengan Gunung Ciremai di Majalengka atau Kuningan, di sana beda. Gitu. Jadi kita harus paham bagaimana sumber air di kawasan tersebut. Jangan sampai kita bawa air yang berlebihan maupun kekurangan. Itu menengahi kasusnya. Nah, dari kasus tersebut, di sini saya punya solusi bagaimana cara mengatasi segala macam problematika saat kehabisan air minum, terus juga ketika kita minta air, dan juga ketika kita tidak tahu sumber airnya. Nah, yang pertama, yang pasti persiapkan air ya kita untuk persiapan pribadi. Jadi kita membawa air dulu untuk persiapan pribadi kita sendiri dulu gitu. Nah, kalau saya biasanya membawa air itu adalah 3 botol air ukuran 1,5 liter. Seperti ini 1, 2, dan 3. Nah, untuk jenis botolnya sebenarnya saya lebih menyarankan untuk membawa botol seperti ini, tumbler ya. Nah, dibandingkan botol plastik seperti ini ya kan. Botol plastik seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bawa botol seperti ini, itu tidak akan menyumbang sampah. Nah, kalau kita membawa seperti ini, bisa jadi kita akan menyumbang sampah. Tapi sebenarnya nggak masalah. Kalau emang kalian benar-benar mendesak bawa botol yang seperti ini, yang penting kalian harus ingat ketika bawa 2 botol plastik seperti ini, itu jangan sampai kalian meninggalkan sampahnya di gunung. Seperti itu. Di 3 botol ini juga ada pembagiannya. Pembagiannya seperti apa? Kenapa saya bawa 3 ini? Kenapa sih harus yang 1,5 liter? Dan kenapa harus 3? Karena satu, pembagiannya itu satu botol itu dipakai untuk trekking. Misalnya dipakai minum dari ketika kita kehausan saat jalan dari pos ke pos. Nah, yang kedua biasanya dipakai untuk masak, dan yang ketiga dipakai untuk cadangan. Itu sebenarnya untuk manajemen pribadi. Tapi kan di sini kan kita mendaki biasanya nggak sendiri kan, itu banyak dengan pendaki-pendaki lain. Nah, itu ada jenis pengelolaan atau pembagian air yang lainnya. Nah, di situ kan masing-masing bawa 3. Tapi dalam artian sebelum kita menyiapkan 3, kita harus tahu juga seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita harus mengetahui sumber air atau literatur kawasan tersebut, atau literatur dari gunungnya. Itu gunung yang kering atau gunung yang banyak air. Kalau emang gunung yang banyak air, ya sudah, kemungkinan bawa 2 botol saja cukup. Tapi kalau emang itu gunung yang
kering air, ya sudah bawa 3 ataupun 4, tapi jangan sampai terlalu berlebihan juga bawanya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, secukupnya intinya. Oke, selanjutnya itu adalah dalam menggunakan air. Dalam menggunakan air itu sebenarnya ketika kita lagi di gunung, karena kita adalah seorang musafir, kita gunakan air sebutuhnya. Yang pertama ya jelas kita dipakai untuk ketika minum air ketika kita kehausan dan benar-benar sudah haus, kita silakan dibuka botolnya lalu minum. Dan meminumnya pun enggak, misalnya karena kita mentang-mentang bawa bawa botol gitu terus kita minum sendirian, enggak gitu. Jadi satu botol yang kita punya itu harus bagi-bagi ke teman-teman yang lainnya. Jadi satu botol ini cukup untuk melakukan trekking. Jadi dari misalnya ya kita naik dari pos 1 ke pos 2, nah itu harus misalnya kita bawa 5 tim pendaki, nah kan ada 5 orang nih tim rombongan kita, ya sudah satu botol ini dipakai untuk trekking dari pos 1 ke pos 2 dan ke pos 3 untuk minum. Jadi ketika lagi trekking yang botol yang air minum yang dipakai adalah botol yang ini gitu, jangan sampai kita boros gitu. Dan sistemnya bukan adalah sistem pribadi, meskipun emang kita bawanya untuk kebutuhan pribadi, tapi ketika dalam penggunaannya itulah kebutuhan bersama, kebutuhan kelompok. Nah, untuk pengelolaan air ini yang pertama, air dalam botol itu digunakan satu ketika dalam perjalanan pos ke pos. Ya, seperti yang tadi saya katakan, satu botol dipakai untuk rame-rame gitu. Misalnya satu botol ini dipakai dari pos 1 ke pos 2. Nah, botol yang lainnya adalah dipakai untuk masak. Satu dipakai untuk trekking, yang kedua botol itu dipakai untuk masak, dan yang ketiga dipakai untuk perjalanan menuju puncak misalnya yang mau muncak atau summit. Yang keempat adalah botol yang dibawa ketika kita di atas puncak, atau biasanya botol itu dipakai untuk masak maupun minum. Dan yang terakhir adalah botol yang dipakai untuk turun dan dari gunung. Jadi seperti itu ada 5 ya, ketika naik atau pos to pos, yang kedua adalah ketika masak, yang ketiga adalah ketika perjalanan menuju puncak summit, yang keempat adalah ketika di puncak, dan terakhir adalah ketika turun. Oke, dari kasus dan solusi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin melakukan pendakian ke gunung itu jangan sampai kita menyusahkan diri kita sendiri karena kebodohan kita, dan karena kita juga nggak tahu cara bagaimana manajemen air. Nah, ketika kita berangkat melakukan pendakian di gunung, kita harus benar-benar memperhatikan persiapan kita maupun peralatan kita dan juga kebutuhan logistik kita. Salah satu seperti air ini, karena ini adalah hal yang paling mutlak gitu, dan ini bahaya banget kalau kita sampai kekurangan, itu bisa menyebabkan kematian yang paling parahnya itu. Nah, karena banyak pendaki yang gagal ketika melakukan pendakian itu karena air. Ketika kita lagi berangkat atau melakukan pendakian ke gunung, itu harus benar-benar mempersiapkan air yang secukup-cukupnya dan juga jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan itu akan membebankan kita sendiri dalam membawanya atau dalam tas kita sendiri atau di dalam carrier kita sendiri, dan juga jangan sampai kekurangan karena itu akan menyusahkan kita juga, dan kita bisa jadi sama seperti hal yang tadi, kasus yang tadi itu meminta-minta air di gunung, dan itu sebenarnya jangan sampai dilakukan. Maka kesulitan itu ada ketika kita sendiri yang membuat kesulitan tersebut gitu. Maksudnya kita akan merasa kesusahan karena kita sendiri memang yang membuat kesusahan itu terjadi, karena salah satunya kita tidak tahu cara manajemen air yang benar dan juga dalam mengelola air yang benar seperti apa. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan semoga saja kalian bisa mempraktekkan dan juga bisa memperhatikan hal ini ketika sedang melakukan pendakian di gunung, karena ini adalah hal yang sangat fatal. Dan silakan di-share ke rekan-rekan lainnya juga agar ilmunya ini bisa menyambung ya, atau bisa berkembang di masa yang akan datang juga, dan jangan sampai melupakan hal ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam pengetahuan, salam bertualang, dan saya Novel Nur Alam. Bye bye.